Halo, kembali lagi dengan saya, Maria Jurnalia Fahik, dari Program Studi Pendidikan Matematika Semester 3. Pada video kali ini, saya akan mencoba menyelesaikan beberapa latihan soal matematika menggunakan aplikasi MATLAB. Oke, kita langsung masuk saja pada soal latihan yang pertama, yaitu hitunglah dengan MATLAB yang pertama 12/3,5. Nah, di sini dalam program MATLAB, untuk tanda pembagiannya menggunakan tanda garis miring, bukan titik 2, dan untuk komanya menggunakan tanda titik. Kemudian klik Enter. Nah, setelah klik Enter, akan muncul ans di sini. Ans itu adalah answer, yang artinya jawaban. Jadi, jawaban atau ans dari 12/3,5 adalah 3,4286. Nah, tadi setelah kita klik Enter, jawaban dari 12/3,5 ini dengan sendirinya akan tersimpan di workspace atau rak data. Oke, selanjutnya 3 tambah 5/4 / 2. 3 tambah 5/4. Ini menggunakan tanda kurung. Per 4 pangkat 2. Klik Enter. Nah, ini dengan sendirinya jawabannya akan muncul seperti ini. Terus selanjutnya 0,25 / 2 tambah 0,75 / 2 dipangkatkan lagi dengan 1/2. 0,25 / 2 tambah 0,75 / 2 dipangkatkan lagi dengan 1/2. Kemudian klik Enter. Nah, ini jawabannya akan muncul di sini seperti ini. Oh ya, terus untuk tanda pangkat dalam program MATLAB menggunakan tanda seperti ini. Selanjutnya yaitu 2/6/0,3. 2/6/0,3. Kemudian klik Enter. Ini jawabannya otomatis akan muncul di sini seperti ini. Oke, selanjutnya kita masuk pada soal latihan yang kedua, yaitu buatlah 4 variabel berikut, yaitu A sama dengan 25, B sama dengan 50, C sama dengan 125, dan D sama dengan 89. Kita terlebih dahulu, kita lakukan seperti ini. Klik dulu A-nya harus kapital ya. A sama dengan 25, kemudian klik Enter, supaya jawaban atau nilai dari A ini akan tersimpan otomatis di workspace. Kemudian yang kedua, B sama dengan 50. Nah, supaya untuk nilai dari B ini atau ya nilai dari B tidak muncul di sini seperti ini, tidak muncul di command window, tetapi tersimpan di workspace, maka kita gunakan saja tanda titik koma. Kemudian klik Enter. Nah, ini dengan otomatis nilai dari B tersimpan di workspace, tetapi tidak tersimpan di command window. Selanjutnya, C sama dengan 125. Kita gunakan titik koma, kemudian Enter. Dan yang terakhir, D sama dengan 89. Enter. Nah, setelah nilai dari A, B, C, dan D tersimpan di workspace, kita masuk pada suruhannya, yaitu
hitunglah dan simpan dalam variabel baru, yaitu yang pertama, X sama dengan A tambah B tambah C. Di sini, X sama dengan A tambah B tambah C. Kemudian klik Enter. Nah, ini dengan otomatis nilai dari A tambah B tambah C akan muncul di sini karena tadi nilai dari A, B, C, dan D itu sudah tersimpan otomatis di workspace. Jadi sini langsung muncul hasilnya seperti ini. Oke, selanjutnya yaitu Y sama dengan A per D tambah B. D tambah B. Kemudian klik Enter. Nah, ini juga sama, hasilnya langsung muncul seperti ini. Oke, selanjutnya yaitu Z sama dengan D pangkat A per B tambah C. Z sama dengan D pangkat A per B tambah C. Enter. Nah, ini hasilnya akan secara otomatis muncul seperti ini. Oke, selanjutnya kita masuk pada soal latihan yang ketiga, yaitu manakah di antara nama-nama variabel berikut yang valid. Nah, ini dapat dilihat, ini nama-nama variabelnya. Dan untuk mengetahui mana nama-nama variabel yang valid dan tidak, kita menggunakan pemisalan, yaitu di sini yang pertama luas. Kita misalkan luas, dia harus menggunakan huruf kecil. Luas itu kita misalkan sama dengan 3. Kemudian enter. Nah, di sini muncul jawabannya atau tersimpan di workspace, maka dapat kita ketahui bahwa nama variabel dari luas itu adalah nama variabel yang valid. Oke, selanjutnya yaitu curl garis bawah 1. Curl garis bawah 1 sama dengan 3. Ini kita misalkan saja ya. Enter. Nah, ini juga muncul di sini dan tersimpan di workspace, maka nama variabel dari curl garis bawah 1 adalah nama variabel yang valid. Oke, selanjutnya yaitu 2 garis bawah data. 2 garis bawah data sama dengan 3, kemudian klik enter. Nah, di sini ini merupakan nama variabel yang tidak valid karena di sini dia muncul error dan tidak tersimpan di workspace. Oke, selanjutnya yaitu div.23 sama dengan 3, kemudian enter. Nah, ini juga sama, merupakan nama variabel yang tidak valid. Terus selanjutnya time. Time sama dengan 3, enter. Nah, ini merupakan nama variabel yang valid ya, karena dia tersimpan di workspace. Ini di sini. Oke, selanjutnya time garis bawah from.
sorry, sini itu time garis bawah from garis bawah start ya. Time garis bawah from garis start. Sama dengan 3. Nah, ini juga merupakan nama variabel yang valid. Oke, selanjutnya yaitu 10 garis bawah hasil garis bawah terakhir. Garis bawah 10 garis bawah hasil garis bawah terakhir. Kemudian sama dengan 3, kemudian enter. Nah, ini juga merupakan nama variabel yang tidak valid karena seperti ini dan tidak tersimpan di workspace. Oke. Dan yang terakhir adalah nilai strap awal. Sama dengan 3. Nah, ini juga merupakan nama variabel yang tidak valid. Jadi, dengan cara seperti ini dapat kita ketahui bahwa nama-nama variabel yang valid itu luas, 2 garis bawah data. Oh, sorry, 2 garis bawah data tadi merupakan nama variabel yang tidak valid. Yang pertama luas, kel garis bawah 1, terus time. Nah, hanya 3 di antara nama-nama variabel yang tadi. Nama-nama variabel ini hanya 3 nama variabel yang valid. Oke. Selanjutnya kita masuk pada soal latihan yang keempat, yaitu misalkan X sama dengan Pi per 6 dan Y sama dengan 0,001. Kita ketik dulu ini. Misalkan X sama dengan Pi per 6. Kita gunakan titik koma saja supaya jawabannya hanya tersimpan di workspace. Enter. Dan Y-nya sama dengan 0,001. Ini jawabannya atau datanya otomatis tersimpan di rak data atau workspace. Oke. Setelah seperti ini, selanjutnya yaitu kita masuk pada suruhannya, yaitu hitunglah yang pertama akar dari Y. Akar kuadrat dari Y. Dari sini. Akar kuadrat dari Y itu adalah dalam program MATLAB-nya itu adalah SQRT. Nah, kita ketik seperti ini terus dalam kurung Y. Kemudian enter. Nah, ini jawabannya akan muncul di sini. Kemudian selanjutnya itu pangkat natural dari negatif X.
Oke, dalam program MATLAB, pangkat natural dari negatif X itu ditulis EXP dalam kurung negatif X, kemudian klik enter. Nah, ini jawabannya dengan sendirinya muncul seperti ini. Terus selanjutnya yaitu sin X. Sin X, enter. Kemudian selanjutnya cos 2X. Nah, dalam program MATLAB untuk kalinya itu menggunakan tanda bintang. Kemudian enter. Selanjutnya tan 3X. Sorry. Selanjutnya yaitu log 10Y. Selanjutnya yaitu log 2Y. Dan yang terakhir adalah len Y. Nah, dalam program MATLAB, len Y itu ditulis log Y. Sorry, salah penulisan. Jadi, dalam program MATLAB, jika salah penulisan maka akan muncul seperti ini. Ini log. Sorry, penulisannya log dalam kurung Y. Nah, seperti ini. Oke. Dan kita masuk pada soal yang terakhir, yaitu soal latihan yang kelima. Misalkan P sama dengan 9 tambah 16I dan Q sama dengan negatif 9 tambah 16I. Oke. Kita ketik dulu sini. P sama dengan 9 tambah 16I. Kemudian enter. Atau bisa saja menggunakan titik koma seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan Q sama dengan negatif 9 tambah 16I. Selanjutnya kita masuk pada suruhannya, yaitu
Hitunglah yang pertama, R sama dengan P kali Q. R sama dengan P kali Q. Kemudian enter. Nah, ini dengan sendirinya jawaban akan muncul seperti ini. Kemudian yang kedua adalah S sama dengan P per Q. S sama dengan P per Q. Selanjutnya adalah P kurang R. Selanjutnya yaitu R tambah S. Selanjutnya P pangkat 2. Enter. Dan selanjutnya itu adalah akar dari Q. Oke. Selanjutnya yaitu mutlak dari P. Nah, dalam program MATLAB, mutlak dari P itu ditulis ABS. Kemudian enter. Nah, ini hasilnya akan muncul. Terus selanjutnya ini sebenarnya sudut dari P, tapi di sini tidak terbaca, mohon maaf. Sudut dari P itu tulisnya adalah angle. Dalam kurung P, kemudian enter. Apa yang salah di sini? Terus selanjutnya mutlak dari Q. Enter. Kemudian sudut dari Q. Selanjutnya itu mutlak dari R. Kemudian selanjutnya sudut dari R. Mutlak dari S. Dan yang terakhir adalah sudut dari S. Oke, setelah selesai, untuk menghapus data di command window dan di
workspace atau rak datanya itu, yang pertama untuk menghapus data di workspace yaitu kita klik clear all atau clear saja juga bisa, kemudian enter. Nah, dengan sendirinya data yang di workspace akan hilang. Kemudian untuk menghilangkan data di command window, kita klik CLC, kemudian enter. Nah, ini akan hilang. Oke, hanya ini saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.